Shalom Aleichem Besem Yeshuaha Masiah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Study. Kita akan membahas sebuah tema, judulnya pengakuan iman. Dalam bahasa Arab disebut syahadat. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, syahadat itu dikenal oleh Kristen. Ya. Dalam bahasa Indonesia pengakuan iman, dalam bahasa Inggris disebut creed atau credo, bahasa Arab disebut syahadat. Ya. Israel udah pertama kali mencantumkan pengakuan iman di dalam Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah wahai Israel, Tuhan Yahweh huruf besar semua, ya, Yahweh, Tuhan huruf besar semua, atau Yahweh, YHWH. Saya menyebutnya supaya gampang Yahweh saja. Ya, dengarlah hai Israel, Yahweh itu Allah kita, Yahweh itu Esa. Bahasa Indonesianya Tuhan huruf besar semua, Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi yang Esa itu Tuhan. Ya. Yang Esa itu Yahweh. Yahweh itulah Allah kita. Ya, itu di dalam Ulangan 6 ayat 4. Berarti Tuhan itu Esa, betul. Kalau Tuhan itu Esa, Allahnya Esa enggak? Ternyata iya, di dalam Maleakhi 2 ayat 15, Allah yang Esa. Jadi Tuhan itu Esa, Allah itu Esa, kemudian Esa artinya satu, Maleakhi 2 ayat 10. Di perjanjian lama itu sudah clear. Ya. Allah itu Esa, Allah itu Tuhan, Tuhan itu Esa, Esa artinya satu. Ingat Ulangan 6 ayat 4, Maleakhi 2 ayat 15 itu Esa, Maleakhi 2 ayat 10 satu. Jadi tidak benar yang mengatakan bahwa di perjanjian lama sudah ada Tritunggal. Tidak pernah ada Tritunggal di perjanjian lama. Lalu Perjanjian Baru. Bagaimana tentang syahadat perjanjian baru atau pengakuan iman perjanjian baru? Di situ ditulis Yesus masih mengutip hal yang sama di dalam Markus 12 ayat 29. Tapi kali ini Tuhannya diganti menjadi T huruf besar UHAN. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Sama ada kata Esa. Ya. Esa artinya satu di dalam Matius 19 ayat 17. Satu. Yesus juga berkata langsung Yesus satu. Kemudian Yohanes 5 ayat 44, Yesus berkata Esa. Galatia 3 ayat 21. Jadi Tuhannya dulu Tuhan huruf besar semua di perjanjian lama menjadi Tuhan T huruf besar, UHAN huruf kecil. Terus orang nanya, Pak, apa bedanya sih, Pak? Di perjanjian lama Tuhannya huruf besar semua. Di perjanjian baru hanya T-nya saja. Loh mudah. Kalau di perjanjian lama itu nama sebutan gitu kok. Keluaran 3 ayat 15. Kalau di perjanjian baru nama yang sebenarnya. Jadi Allah itu di perjanjian lama masih memakai nama sebutan Yahweh. Di perjanjian baru sudah memakai nama yang sebenarnya yaitu Yesus. Makanya Roma 16 ayat 25, 26, 27 digenapi. Ya, Roma 15 ayat 25, rahasia Allah didiamkan berabad-abad. Lalu mulai dinyatakan di perjanjian lama kitab nabi-nabi Yahweh, lalu dinyatakan secara real di perjanjian baru Yesus Kristus. Berarti kan Roma 5 ayat Roma 16 ayat 25, 26, 27. Di 27 Roma 16 ayat 27 Yesus Kristus satu-satunya Allah penuh hikmat. Itu yang tertulis di Alkitab. Saya ulang sebentar. Di perjanjian lama, syahadat atau pengakuan iman itu Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, Tuhannya huruf besar semua. Itu adalah nama sebutan Yesus. Jadi Yesus itu Allah kita, Yesus itu Esa. Betul, karena nanti dibuktikan di perjanjian baru ya. Sama, masih dikutip hal yang sama. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Cuman Tuhannya sudah pakai nama Yesus. Buktinya Yudas 1 ayat 25. Allah yang Esa itu Allah yang Esa. Juru selamat Tuhan kita pakai nama Yesus. Dulu pakai nama Yahweh, sekarang
sudah pakai nama Yesus di perjanjian baru. Bagaimana tentang syahadat, Pak? Syahadat itu dicetuskan oleh Paulus, ya. Jadi syahadat model Yahudi, syahadat kekristenan yang dikatakan Yesus, sama syahadat dalam bahasa Arab yang dikatakan Paulus di dalam 1 Korintus 8 ayat 4 sampai 6. Ini yang sering saya sampaikan, la ilaha illallahu ahad wa rabbani Isa al-Masih. Ya, tidak ada sesembahan lain selain sesembahan agung, yaitu Allah yang ahad, yang satu, yang punya nama Rab, ya, Tuhan Yesus Kristus. Jadi mau versinya Paulus, mau apa yang dikatakan Yesus maupun yang dikatakan orang Israel di dalam Ulangan 6 ayat 4, namanya syahadat itu hanya untuk Allah, hanya untuk Tuhan. Tidak pernah sebut-sebut nabi. Dan syahadat itu harus punya nama. Allahnya siapa, Tuhannya siapa. Camkan baik-baik. Syahadat, pengakuan imannya orang kekristenan sejak dari perjanjian lama, perjanjian baru, ya, syahadat itu hanya untuk Allah dan untuk Tuhan, hanya untuk Allah dan untuk Rab, hanya untuk Allah dan untuk Tuhan. Tidak pernah sebut-sebut nabi. Kemudian Allah dan Tuhan itu harus punya nama Yesus Kristus, kalau di Arab namanya Isa al-Masih. Sekarang terjawab toh. Sangat simpel, pendeta di luar sana nggak bisa jawab apakah Isa al-Masih itu Yesus Kristus. Gampang, ya. Kalau Isa al-Masih itu Tuhan, Isa al-Masih itu Allah, itu berarti Yesus Kristus. Emang ada Pak Isa al-Masih yang tidak Tuhan dan tidak Allah? Katanya ada. Tetapi kekristenan Arab mengakui bahwa Isa al-Masih itu Rab, Isa al-Masih itu Allah. Mereka mengenal syahadat itu, la ilaha illallahu ahad wa rabbani Isa al-Masih di dalam 1 Korintus 8 ayat 4 sampai 6. Silahkan klik Google, diklik aja Google. Apakah orang Kristen mengenal syahadat? Akan ditulis 1 Korintus 8 ayat 4 sampai 6. Ya. Jadi syahadat itu atau pengakuan iman itu atau credo atau creed itu selalu hanya menyebut Rab atau Tuhan dan Allah, ya. Tidak pernah menyebut nabi. Namanya pengakuan iman, ya, hanya untuk Allah, hanya untuk Tuhan. Dan Allah dan Tuhan itu harus punya nama Yesus Kristus. Makanya syahadatnya orang Kristen Arab, ya, itu syahadat asli, yaitu la ilaha illallahu ahad wa rabbani Isa al-Masih. Syahadatnya orang Yahudi disebut, hei orang Israel, ya, dengarlah bahwa Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, Tuhannya itu Yahweh. Syahadatnya Kristen, ya, kekristenan mengulang syahadatnya itu cuman Tuhannya diganti T-nya huruf besar UHN. Tuhan yang huruf besar semua memakai nama sebutan Yahweh, sedangkan Tuhan yang T huruf besar UHN kecil sudah memakai real name atau nama yang sebenarnya, yaitu Yesus, Yudas 1 ayat 25. Makanya Yesus itu Allah yang Esa. Yesus itu Tuhan, betul. Yesus itu juru selamat, betul. Punya nama Yesus Kristus. Jelas kalau orang Kristen itu. Dulu masih dipakai nama sebutan Yahweh. Keluaran 3 ayat 15. Jadi very clear Bapak Ibu Saudara, ya, atas yang bertanya tentang creed, bahasa Inggrisnya creed, ya toh. Kemudian bahasa Latinnya boleh disebut credo. Lalu bahasa Indonesia pengakuan iman, bahasa Arabnya syahadat. Jadi kita Indonesia, kita Pancasila, kalau Anda ngomong syahadat, tiap hari saya bersyahadat, Pak. Henry Tandianta tiap hari bersyahadat. Makanya saya selalu mengatakan doa atau apapun, Yesus Kristus the only one God, ya, Lord and God, ya. Yesus Kristus itu satu-satunya Tuhan dan Allah. Seperti itu, tegas kalau saya, ya. Yesus Kristus punya nama, Tuhan dan Allah itu punya nama, dan syahadat itu harus kepada Tuhan dan Allah doang. Nggak ada sebut-sebut nabi, ya, nggak ada. Nggak ada syahadatnya orang Kristen, aku percaya kepada Tuhan Allah dan Nabi Musa dan semua nabi, nggak ada. Syahadat itu khusus untuk Rab dan Allah itu, ya, dan harus punya nama Yesus Kristus, Isa al-Masih, ya, seperti itu Bapak Ibu Saudara. Jadi clear, syahadat Kristen, ya, sudah ada pada dulu, dari sejak zaman nabi-nabi atau di perjanjian lama, ya. Banyak orang tidak tahu ini, ya.
Tuhan huruf besar di perjanjian lama dengan Tuhan di perjanjian baru beda. Lah kamu sekolah di mana? Makanya itulah orang-orang yang sekolah teologi ya kayak gitu. Ya. Ayat Alkitab sudah very clear, Tuhan huruf besar semua itu nama sebutan. Kalau Tuhan di perjanjian baru itu Yesus, sudah clear gitu kok. Allah di sana juga Yesus, tapi belum disebutin Allah di perjanjian lama. Allah di perjanjian baru Yesus. Karena eksistensi Allah itu nggak berubah. Kalau Allah itu ya selalu Yesus, Tuhan itu selalu Yesus. Soal sebutannya beda-beda kan sudah 5 kali. 5 kali yaitu sebagai firman. Kalau Tuhan itu kan mencipta, firman mencipta, Yahweh mencipta, Yesus atau berkarya ya, Yesus fisik berkarya, Yesus tubuh kemuliaan berkarya, anak domba berkarya. Tuhan itu mau disebut firman, Yahweh, Yesus fisik, Yesus tubuh kemuliaan maupun anak domba, tetap sama, namanya mah Yesus. Tidak akan ganti, Mosok Allah perjanjian baru beda sama Allah perjanjian lama, Tuhan perjanjian baru beda dengan Tuhan perjanjian lama. Lah kalau begitu tidak alfa omega. Alfa omega itu kan dari awal sampai akhir. Dari sejak sebelum segala abad sampai selama-lamanya. Siapa alfa omega? Jelas Yesus gitu kok. Masalahnya dinyatakan atau belum? Ada era belum dinyatakan miliaran tahun, lalu baru memakai kiasan, terakhir nanti nama sebenarnya very clear gitu kok. Kalian baca Roma 16 ayat 25, 26, 27. Very, very clear. Bahasa Jermannya itu cetowelo-welo. Ya, seperti itu. Jadi sekarang clear ya, yang namanya syahadat Kristen adalah La ilaha illallahu ahad wa rabbani Isa al-Masih. Dengarlah Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Sami mawon, ini cuman versi Israel sama versinya siapa Paulus, tapi intinya sama, Tuhan Allah itu esa, punya nama Yesus Kristus, intinya kan itu gitu loh ya. Beda dengan waktu perjanjian lama belum disebutkan namanya Yesus Kristus, masih Yahweh. Yahweh itu nama sebutan dulu ya. Kalau Yesus Kristus itu the real name ya, nama yang sebenarnya. Jadi nama Allah itu Yesus, Pak, Yesus. Ya, makanya Yesus itu nama di atas segala nama, betul? Berapa? Filipi 2 ayat 9 dan 10 ya. Alfa Omega itu Yesus. Karena Allah itu Yesus dari Alfa sampai Omega, maka Alfa Omega itu Yesus. Ya, aku. Yesus kan berkata, aku Alfa Omega. Kalau Anda nggak paham ini, maka Anda muter-muter. Tuhan di perjanjian lama beda dengan Tuhan perjanjian baru. Kasihan ikut sekolah ke GFU ya, ikut sekolah ke kami, sekolah Alkitab ya, biar pinter. Kalau Anda nggak punya uang, ngomong aja, Pak Pendeta Hadri, kami kesulitan dana, ya sudah tak gratisin. Kalau kami sih seperti itu ya, dari dulu seperti itu. Jadi kami tidak mata duitan, yang ngomong bahwa HTD mata duitan GFU dari dulu juga nggak. Mungut sepersepuluhan aja nggak. Kami tidak mungut persepuluhan, kami tidak mungut buah sulung ya. Ya, pengajaran Alkitabiah apa sekolah Alkitab, kalau yang punya dana ya silahkan, kalau yang tidak punya dana ya ngomong aja gitu. Jadi nanti kita bisa subsidi silang seperti itu. Dari dulu seperti itu kok ya. Jadi kami ini kan kerja, Pak, bukan pengangguran kayak orang-orang di luar sana ya. Orang nggak punya kerjaan, nganggur ya, perut adalah Tuhannya. Berapa itu? Berapa ya? Filipi 3 ayat 19 ya. Seperti itu yang dia lakukan ya. Makanya pemungut persepuluhan, melintir-melintir ayat, tujuannya untuk apa? Supaya bisa dapat duit gitu. Ya, Tuhannya biar tetap 3. Biar tetap Tritunggal, pokoknya dipelintir-pelintir ayat. Semua itu kan di luar sana itu, ya. Ya, clear ya Bapak Ibu Saudara ya. Kasihan kalau saya itu kalau sampai Anda itu tidak tahu ya tuh. Tuhan perjanjian lama beda dengan Tuhan perjanjian baru. Ya, Yudas 1 ayat 25, Allah yang esa, Tuhan juru selamat, punya nama, itu dia, Yesus Kristus. That is, kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri, segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, the only one Lord and God, gitu. Almighty God ya. Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.